Assalamualaikum Teteh, apa kabarnya hari ini? Untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang apa Teh? Bentuk-bentuk pecahan. Nah, Ibu kenalkan dulu. Yang pertama itu bentuk pecahan biasa. Pecahan biasa. Pecahan biasa itu seperti apa, Bu? Sebelumnya kalian sering melihat bentuk pecahan biasa itu. Sebelumnya kalian itu sering melihat. Cuma belum tahu ya namanya. Pecahan biasa itu yang kayak gimana yang sering kalian lihat sebelumnya. Contohnya 7/3. Nah, seperti ini. Ini disebut pecahan biasa, yang mana angka yang di atas ini dinamakan pembilang. Sedangkan angka yang di bawah ini disebutnya penyebut. Nah, kalian sekarang sudah tahu ya, pecahan biasa itu yang seperti apa? Pecahan biasa itu yang seperti ini. Contohnya 7/3. Sekarang kalian sudah tahu ya pecahan biasa itu seperti apa. Pecahan biasa itu yang terdiri dari dua angka, di mana angka yang di atasnya ini disebutnya pembilang, sedangkan angka yang di bawahnya disebutnya penyebut. Maka itu disebut pecahan biasa. Coba sekarang Teteh tentukan penyebut dan pembilang dari pecahan biasa tersebut. Lihat, 4/5. Mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut? Wah, pinter. Yang disebut pembilang yang angka 4, sedangkan penyebutnya angka 5. Hebat. Sekarang Teteh sudah mulai mengenali pecahan biasa. Sekarang coba sekali lagi. Pembilang dan penyebutnya sebutkan. Nanti Ibu kasih contoh 5/6. Mana yang disebut penyebut? Angka berapa Teh? Angka 6 yang bawah. Hebat. Sedangkan pembilangnya yang atasnya angka 5. Wah, sekarang Teteh sudah bisa menentukan mana pembilang dan mana penyebutnya. Hebat. Kemudian bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan campuran. Pecahan campuran. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat atau bilangan cacah dan pecahan biasa. Contohnya, 4/2/3. 4-nya ini adalah bilangan bulat, sedangkan 2/3-nya ini adalah pecahan biasa, di mana 2-nya adalah pembilang dan 3-nya adalah penyebutnya. Nah, ketika keduanya digabung atau disatukan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Jadi, bilangan bulat dan pecahan biasa ketika digabung ini adalah menjadi bentuk pecahan campuran. Nah, sebelumnya kalian pasti sering menemukan angka pembilang lebih besar dari angka penyebutnya. Contohnya seperti ini: 3/2, 5/4, 14/5, dan 35/5.
12. Nah, sebelumnya kalian pasti sering melihat pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Nih, lihat. Pembilangnya 3, penyebutnya 2. Berarti pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contoh lain, 5/4. Pembilangnya lebih besar dari penyebutnya, dan seterusnya. Lihat, 35/12. Pembilangnya itu lebih besar dari penyebutnya. Pecahan-pecahan yang di atas ini bisa juga dituliskan dalam bentuk lain, yaitu menjadi pecahan campuran. Contohnya 3/2 diubah ke bentuk campuran menjadi 1/2. Sedangkan 5/4 kita ubah menjadi pecahan campuran, yaitu jadi 1/4. Nah, pecahan biasa yang tadi bisa diubah ke pecahan campuran. Gimana Bu caranya? Sebelumnya kalian harus tahu dulu bahwa pecahan biasa yang dapat diubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, contohnya kayak tadi ya, 3/2, 5/4. Nah, kalau penyebutnya lebih kecil dari pembilangnya, misalnya berapa? 2/3. Maka pecahan ini tidak bisa diubah ke pecahan campuran. Jadi gimana? Jadi pecahan biasa yang bisa diubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, sekarang pasti kalian nanya, bagaimana Bu cara ngubah pecahan biasa ke pecahan campuran? Gimana coba? Ada yang udah tahu? Nah, Ibu kasih tahu ya. Caranya bisa menggunakan pembagian kurung. Contohnya 8/5. 8/5 ini, lihat, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Pembilangnya 8 dan penyebutnya 5, sehingga pecahan 8/5 ini bisa diubah ke pecahan campuran. Gimana caranya Bu? Caranya kita menggunakan pembagian kurung. Nah, kalian sudah belajar kan pembagian kurung di kelas sebelumnya? Caranya 8 dibagi 5. Seperti ini bukan bentuknya? Betul. Nah, gimana caranya? Sekarang 8 dibagi 5. 8 dibagi 5 dapat berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 8 atau 8? 5 dikali berapa yang mendekati 8 atau hasilnya 8? Dikali 1. Karena kalau dikali 2 jadi 10 dan itu melebihi 8. 1 dikali 5 berapa? 5. Pintar. Sekarang dikurangi. 8 dikurangi 5 berapa? 3. Nah, bagaimana Bu cara memindahkan pembagian kurung ke pecahan campuran? Coba bagaimana? Kita lihat. Di sini kita menemukan angka 1, angka 5, dan angka 3. Nah, angka 1 ini yaitu hasil bagi. Angka 3 ini yaitu sisanya. Sedangkan angka 5 ini yaitu pembagi. Nah, ketiga ini kita pindahkan ke bentuk pecahan campuran. Hasil baginya kita pindahkan ke yang depan. Sedangkan pembaginya kita pindahkan ke bawah. Dan sisanya kita pindahkan ke atas. Jadi pecahan 8/5 itu
pecahan campurannya adalah 1/3/5. Coba sekarang Ibu kasih contoh lain ya. Contohnya pecahan 7/3. Pecahan 7/3 apakah bisa diubah ke pecahan campuran? Coba lihat dulu pembilangnya apakah lebih besar dari penyebutnya? Ya, betul, pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Sehingga pecahan 7/3 itu bisa diubah ke pecahan campuran. Coba gimana caranya? Menggunakan pembagian kurung. 7 dibagi 3. 7 dibagi 3 dapat berapa? 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7? 3 dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangi. 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, sekarang tinggal kita pindahkan. 2-nya ini kita pindahkan ke depan. 3-nya ini kita pindahkan ke bawah. Sedangkan 1-nya ini kita pindahkan ke atas. Jadi, pecahan 7/3 itu pecahan campurannya adalah 2 1/3. Contoh lain ya. Coba sekarang pecahan berapa A, Teh? Ayo, mau pecahan berapa? Pecahan 12/5. Coba pecahan 12/5 kita ubah ke pecahan campuran. Kita bagi kurung ya. 12 dibagi 5. 12 dibagi 5 dapat berapa? 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? 5 dikali 2. Pintar. 5 dikali 2 sama dengan 10. Kita kurangi ya. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 1 dikurangi 1 sama dengan 0. Maka kita nggak usah tulis hasilnya. Nah, sekarang kita udah dapat 2, 5, dan 2. Tinggal kita pindahkan ke pecahan campuran. Coba tadi kita yang 5-nya pindahin kemana? Ke bawah. 2 yang atas hasil baginya kita pindahkan ke depan. Sedangkan sisanya yang bawah kita pindahkan ke atas. Sehingga pecahan 12/5 itu pecahan campurannya 2/5. Sampai sini sudah pada paham? Mudah-mudahan A dan Teteh bisa memahami materi yang barusan Ibu sampaikan ya. Nah, sekarang buka buku paket halaman 17. Di sana ada soal nomor 1. Nah, Teteh boleh mengisi yang sudah Ibu beri tanda saja. Yang lainnya tidak usah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.